Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Moko96 di sini. Kali ini gue mau membuka klep gue karena gue mengindikasikan ada seal yang bocor, teman-teman. Kenapa gue tahu? Karena dari businya itu sudah hitam di sekitarnya. Jadi gue sangat curiga seal klep ini bermasalah. Dan di video kali ini gue akan memberitahukan tips ya, sedikit tips tapi lumayan berguna. Bagaimana membuka radiator supaya airnya itu gak terbuang sia-sia, bisa kita gunakan lagi nanti. Oke, di sini akan gue spill dulu alat-alatnya. Ini request dari Abang Rahmat JRS, dia subscriber setia gue, udah lama banget dia subscribe. Jadi baru kali ini gue turutin kemauan dia. Kali ini gue akan menjelaskan sedikit aja. Ini ada kunci 17 dan 14. Lalu ada kunci 12 dan juga 10. Ada juga kunci 8. Ini gue beli Tekiro, harganya 20 ribuan, murah lah. Lalu ada kunci untuk klep. Ini style klep ya. Ini dari Tekiro juga, tapi gue lupa itu ukuran yang atas itu berapa. Dan ada filler atau apa ya bahasa Inggrisnya, gauge, pokoknya itulah yang untuk mengukur kerenggangan klep. Ini penting banget untuk 4 tak cuy. Kalau nggak ada ini, aduh nggak enak banget motor, yakin. Jadi ini adalah alat wajib bagi yang suka bongkar-bongkar. Lalu selanjutnya ada kunci L. Ini kunci L gue beli satu set, gue lupa harganya berapa, mungkin 150-an atau 100 berapa ya, gue lupa. Tapi yang gue pakai cuman kunci L4 dan juga L5 cuy. Ada juga L6 cuman gue lupa buat apa itu. Dan juga L10 ya, L10 tuh yang paling gede itu gue ingat untuk ngebuka cover sebelah kiri Thunder untuk ngelihat TMA-nya guys. Dan yang paling kecil itu juga berguna. Yang paling kecil ini nih buat nyetem gitar. Kalau yang punya gitar. Oke, selanjutnya ada T8 ya. Ini TT-an ini maksud gue kunci T-nya ya. Kunci T ini berguna banget sih dan sangat direkomendasikan kalian punya kalau kalian bongkar-bongkar. Ini ada T14 juga. Oh iya, kunci di sini nih untuk basic ngebuka head atas aja ya. Jadi untuk yang advance mungkin yang lainnya itu masih ada beberapa tambahan kunci. Lalu selanjutnya ada obeng. Ini obeng biasa, harga 15 ribuan. Lalu di sini ada test pen sebenarnya. Ini test pen yang udah rusak sebenarnya teman-teman. Ini kita pakai cuma ujungnya aja. Apa aja lah, kunci min. Yang penting gepeng, kecil. Bisa kita buka untuk klip. Jalan dia. Terus ini. Oke, selanjutnya ada kunci shock. Kunci shock ini yang gue pakai cuma kunci 12, kunci 8 dan juga kunci 10. Yang lain-lainnya yang kunci 22 itu gue jarang pakai kalau di MX ya, soalnya nggak ada. Nah ini yang gede-gede ini jarang gue pakai nih. Yang dari 22 sampai 19, 19 masih sering gue pakai sih. Dan 9 itu nggak pernah kepake sama sekali. Tapi ya recommended lah. Gue pakai Tekiro karena memang dia awet cuy. Ini tangga juga Tekiro. Nggak endorse ya, tapi emang gue suka Tekiro. Nah ini adalah opsional nih bagi yang punya dana lebih, boleh nih dibeli nih. Ini aduh, kunci kesukaan gue nih. Kunci momen. Wah, Lipro di sini bisa kita buka kunciannya. Lalu kita bisa setting di sini. Nah, alat ini tuh berfungsi untuk mengatur kekencangan baut, teman-teman. Jadi kalian nggak bakal terlalu over dan juga kurang. Walaupun resiko baut patah itu pasti ada walaupun menggunakan tools yang mahal ya, teman-teman ya. Jadi kalau kalian ada dana lebih, ini boleh kalian beli. Lalu kita siapkan juga part-part yang perlu kita ganti. Ini ada silk clamp-nya karena kita mau ganti silk clamp tadi. Dan ini packing beda ini sebenarnya packingnya. Yang atas ini Vixen, yang bawah ini MX. Ada expired juga ya. Ini packing Fuboru lumayan kok kalau kata gue ya. Kalau emang kalian nggak nemu packing orisinilnya Fuboru sih oke sih lah. Lalu selanjutnya ada Tribone. Ini gue pakai untuk nutup tensioner karena nggak ada karet tensioner ya, nggak tahu kemana, hilang. Packing head Vixen Fuboru 13.000, packing head MX ya karena gue masih pakai MX. Sebenarnya pakai Vixen mungkin bisa ya 5 ribuan. Dan juga agak mahal di bagian seal clamp-nya. Seal clamp-nya satunya 12 ribu. Gue beli ori. Dan totalnya 66 ribu guys. Ini kalau ganti seal clamp di bengkel berapa? Mungkin sekitar 300. Lalu ini ada skir clamp-nya nanti. Ini namanya abrasif atau enggak cari aja namanya pasta skir clamp bang gitu. Nanti bakal tahu kok dia kok. Nah ini ada dua sisi ya. Yang satu coarse dan yang satu lagi fine. Nah ini untuk tahap finishing pakai yang ini, dan untuk tahap pengikisan tuh pakai yang bawah ini. Jadi jangan kebalik. Dan gue juga baru tahu dari temen gue. Ternyata ada dua. Lalu ada pembuka klepnya. Di sini gue beli lagi ini pakai American Tools kalau nggak salah. Tapi bisa juga pakai kunci busi ditekan gitu aja. Tapi itu akan merepotkan. Jadi gue pakai ini. Oke, langsung aja kita buka. Di sini mungkin akan gue skip aja karena kalian pasti bosan ngebuka ini nih. Kita buka filternya dulu. Lalu kita buka karbu. Ini karbu yang kemarin kita review, karbu Air Racking. Ini ori. Gua beli tahun 2017 ya.
Lalu kita buka dulu bagian bawah. Loh, kok air radiatornya nggak turun? Kemana air radiatornya? Kenapa nggak ngucur? Karena atasnya belum kita buka. Kayak gini. Baru dia akan terkucur ke bawah. Dan siapkan juga wadah di bawahnya. Ini kita copot. Lalu selang ini juga kita copot. Ini selang ke reservoir kita copot menggunakan tang. Ada bracket di sini, kita ambil. Selang radiator bisa kita buka. Kita buka semuanya, jangan khawatir air radiatornya nggak akan kemana-mana karena masih di dalam. Dan jangan lupa ada soket kipas ya. Soket kipasnya dilepas dulu ya. Dan ingat, ini di sini masih ada setengah ya, setengah air radiator tuh masih ada di radiator. Jadi kita buka sedikit, kita tarik ke arah kita, lalu kita miringkan lagi. Lihat, kita miringkan sedikit dan tada, bisa kita lepas. Hati-hati, jangan sampai itu terluka ya, karena itu mahal kalau diganti. Ini bautnya ada 3, cuman 3 baut, 1 dan 2 dan 3. Setelah kita buka, kita gunakan obeng, kita congkel di sini, akan ada keluar air sedikit lagi. Itu lumayan itu. Oke, ini sudah kita copot. Lalu selang ice kita copot. Mungkin ice-nya udah ada yang ditutup ya, teman. Kalau gue masih pertahankan itu karena gue masih pengen go green. Busi kita copot untuk memudahkan kita untuk ke TMA nanti. Lihat, businya bersih, tapi sekelilingnya ada oli. Dan ini pasti kalau nggak seal clamp-nya mungkin ring sehernya kena. Kita buka juga sini untuk melihat TMA, titik mati atasnya. Nah, di sini kita gunakan kunci shock 17 di sini. Lihat, itu sudah top dan ini juga sudah top. Baru bisa kita pastikan apakah sehernya di atas atau di bawah. Buka juga knalpotnya. Lalu kita buka baut token asnya dengan begini caranya. Dan juga kopling. Cuman ini harus dibuka sih ininya sih. Nggak bisa ini. Oke, nanti udah gue buka, langsung aja gue skip ya. Di sini gue buka aja langsung tensioner ya, kenapa harus mengendorkannya dulu? Di sini gue menggunakan L5. Lalu kita copot juga selang penyedot bensinnya. Ini adalah keran untuk menyedot bensin, kita copot aja. Di sini ada kunci L, ini kunci L5. Lalu kunci 8, gue menggunakan kunci shock 8. Kita buka di sini dan di sini. Dan sini ada bracket. Ini kunci 14 dan di seberang sana ada kunci L8. Dan untuk headnya sendiri ini adalah kunci 12. Gue menggunakan kunci shock 12. Langsung aja kita cabut semuanya. Dan juga gear noken asa kita copot. Lihat, kerak semua ternyata. Benar, ada oli yang rembes. Kita gunakan kain untuk berjaga-jaga supaya klipnya itu tidak jatuh ke bawah. Karena kalau jatuh pasti repot. Nih, klip kayak gini. Kita tarik pakai tang. Hati-hati jangan sampai baret. Wah, ini mah sehernya kena. Kayaknya harus naik ke 62 deh ini mah. Enggak lah, boros. Oke, kita bersihkan dulu klepnya. Kita buka di sini ada 2. Menggunakan T8 dan ini kita bisa ambil menggunakan tang, hati-hati. Dan juga ada noken asa di sini. Ini jatuh cuy. Dan ini menggunakan tools yang tadi, yang American Tools itu. Bisa juga menggunakan kunci busi ya, ditekan pakai tangan. Kita ambil klipnya menggunakan magnet. Ini dia klipnya. Kecil banget emang, jangan sampai hilang ya. Dan bisa kita ambil, tara. So easy bro. Ini cara gua untuk mengecek seal clamp-nya masih bagus atau enggak. Jadi kita kasih oli, lalu kita tarik dan kita lihat ke tangan apakah masih kering atau basah. Dan ternyata ini kering coy, berarti masih bagus. Di sini akan gue jelaskan sedikit apa itu skir clamp. Jadi skir clamp itu menyamakan antara bidang clamp dan juga dudukan atau sitting clamp-nya teman-teman. Di sini kita bisa gunakan tangan ataupun menggunakan bor untuk memutar clamp-nya. Dan kita kasih adhesif yang tadi. Dan jangan sampai terbalik, coarse untuk yang pertama dan juga fine untuk yang kedua. Yang membedakan adalah butiran halusnya teman-teman. Yang coarse itu akan sedikit kasar dan yang fine itu sangat halus. Cara penggunaannya adalah seperti ini. Kita masukkan ke dalam klep ini. Jadi dia akan bergesekan antara dudukan dan juga klepnya. Ini akan menyamakan dudukan atau sitting klep dengan klepnya. Kita lihat, dia menjadi rata. Hingga dia akan rata dengan sitting klepnya. Tapi cara ini tidak akan berhasil jika sitting klep kalian bermasalah atau tidak rata. Ataupun klepnya sendiri sudah tidak rata. Dekok ke dalam cuy, seperti ini. Jika sudah seperti ini, saranku cuma satu, ganti motornya. Enggak lah, ganti klepnya. Beli yang baru, klep murah pak, murah. Enggak deng. Oke, langsung aja kita pasang semua seal-sealnya ya. Jangan lupa kasih oli-oli nih, biar sealnya itu nggak lecet. Oke, di bagian pemasangan ini akan gue skip-skip aja. Ini kalian masukin aja pinnya. Kalian tekan menggunakan ini dan juga pakai karet guys. Ini akan sangat mempermudah. Jadi tinggal kencengin lalu kendorin lagi. Dan tadada, terpasang dengan sempurna. It's so easy. Dan jangan lupa kasih oli ke bearing-bearingnya biar mereka nggak lecet-lecet guys. Oke, jadi semuanya akan kita ulang seperti yang tadi kita bongkar ya. Semuanya akan kita pasang lagi. Ini kita pasang ring sehernya. Ring sehernya jangan sampai terbalik. Itu akan gua bahas di video selanjutnya. Lalu kita pasang headnya. Kita pasang gigi sentriknya. Kita sesuaikan dengan top. Lalu kita kencangkan headnya. Di sini gua menggunakan kunci 12, shock 12, menggunakan kunci momen. Tutup, kita kunci momen. Lalu ini kita kencangkan menggunakan kunci T8. Lalu pasang radiatornya.
kencangan sini dan sini. Jangan lupa kita pasang juga knalpotnya. Ini gue pakai plastik karena nggak muat corongnya. Jangan lupa ditutup juga bawahnya. Dan ini kan kita nyalakan dan kita geber-geber sedikit, dia akan turun dan kita tambahkan lagi hingga full. Jangan sampai luber. Dan kita akan coba tes jalan, teman-teman. Rasanya gurih banget, wah enak banget pokoknya motor jadinya. Aduh, kalau udah skirt lap itu emang enak banget ya, benar-benar tarikannya. Aduh. Oke, sekian dulu video dari gua. Jangan lupa like dan subscribe-nya biar gua bikin video terus. Dan jangan lupa bunyikan tombol lonceng notifikasinya, teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. And see you next time and bye-bye.